Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat muslimah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ketemu lagi dengan Kak Ayu di sini dalam program MMC Millennials bersama Muslimah Maluku Center. Seperti biasa, kita akan membahas terkait yang lagi viral di sekitaran kita ya sobat muslimah semua dan pandangannya dalam Islam. Tapi kali ini ada yang beda nih sobat muslimah karena Kak Ayu nggak sendiri di sini. Kak Ayu ditemani oleh Dr. Eza. Assalamualaikum Dr. Eza. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Dr. Eza adalah salah satu dokter umum yang bekerja di sebuah rumah sakit di Kota Bula. Nah, seperti yang kita ketahui nih ya dok ya, ada satu berita yang sekarang lagi viral. Terutama di negaranya ya, sebenarnya kejadian ini di India, tapi memang kalau di India sendiri tuh beritanya viral. Jadi beritanya adalah tentang seorang perempuan yang untuk membuktikan cintanya dia menyuntikkan atau memasukkan darah pacarnya yang mengandung HIV ke dalam tubuhnya sebagai bentuk pembuktian cinta. Nah ini kan ekstrim nih ya, pembuktian cinta seperti ini tuh ekstrim. Gimana nih menurut dokter yang mungkin atau pasti pernah gitu ya menangani pasien dengan kasus HIV atau AIDS dan juga si perempuan ini usianya masih muda dong, masih sangat 15 muda ya? tahun. Ya, bagaimana dokter? Oke. Assalamualaikum sahabat muslimah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, saya akan menjawab menurut pandangan saya ya. Ini suatu kejadian yang menurut saya itu sangat bego. Kenapa bego? Karena itu suatu tindakan yang gak masuk akal. Ini anak kan masih muda, masih 15 tahun. Menurut saya masih perjalanannya masih panjang banget gitu untuk mau mendapatkan cinta kayak gitu tuh bego banget. Karena dari segi mungkin boleh cinta, cuman harus main dengan logika juga. Dia harus mikir mikir orang tuanya, mikir diri sendiri, mikir kesehatan gitu. Jadi kalau mau kayak gitu pasti banyak. Kalau misalkan pulang pasti dia akan membawa satu penyakit itu untuk ke keluarganya juga sih. Kalau menurut saya seperti itu. Ya, jadi sebenarnya ini ya dok ya, fatal ya teman-teman. Oh, fatal banget. Jadi kalau misalnya dia untuk sekedar membuktikan cinta itu berarti ruginya ke diri dia dan keluarga juga. Iya, benar. Karena sebenarnya itu kan penyakit yang menular ya dok ya. Walaupun mungkin kalau secara duduk seperti ini barengan tidak menular secara langsung. Oh iya, enggak. Tapi ini nanti efeknya adalah setelah beberapa tahun kemudian ini ya disebut apa ya dok ya, masa intubasi. Iya, ya? masa inkubasi. Itu benar. Jadi sebenarnya HIV itu yang seperti apa, sedikit tentang HIV mungkin dok agar sobat muslimah paham juga. Jadi HIV itu sendiri adalah ketika virus masuk ke dalam tubuh, maka ada antibodi yang melindungi kita. Nah, ketika virus atau bakteri terlalu banyak, maka sistem imun akan melemah. Akhirnya kita terinfeksi. Ketika sudah masuk fase AIDS, artinya sudah parah, sudah tidak bisa sembuh lagi, intinya sudah fatal, bisa sampai fase meninggal. Berarti kalau udah HIV otomatis AIDS atau gimana dok? Iya, udah pasti. Kalau HIV-nya nggak ditangani dengan baik. Jadi kalau misalkan tubuh sudah terinfeksi itu 2-6 minggu itu ada gejalanya. Gejalanya itu kayak flu biasa dulu, flu. Ketika virus masuk kan, kalau sistem imun nggak bagus, maka akan terjangkit lagi seperti gejala-gejala yang lain. Banyak penyakit yang kemudian menyerang tubuh. Iya, gitu ya, banyak. Karena sistem kekebalan tubuh sudah tidak bisa lagi melindungi. Gitu. Iya, jadi gejala yang paling parah itu sudah sampai ke otak. Jadi namanya sepsis, dia udah naik ke otak. Oh, itu bisa kebanyakan benar banget. Jadi sobat muslimah, ini benar-benar yang sesuatu yang mau hidup tapi nggak jadi hidup, tapi mati juga nggak jadi mati gitu ya dok ya. Karena pada akhirnya nanti efek yang paling terakhir dari apa yang dia lakukan adalah meninggal gitu. Nah sekarang gimana dia bisa merasakan keindahan cinta itu sendiri? Oh kan tujuannya untuk membuktikan cinta ya dok ya. Nah jadi itu tadi pandangan kesehatan ya teman-teman ya sobat muslimah semua, bahwa apa yang dilakukan oleh remaja tersebut tentu saja merupakan sesuatu yang gila gitu ya, yang gila dan sebenarnya tidak masuk logika, bahkan kata dokter bego gitu ya. Benar. Nah, kalau misalnya ya sobat muslimah kita lihat dalam pandangan Islam sendiri ya dokter ya, cinta itu adalah sebuah naluriah yang Allah kasih.
ada dalam diri kita ketika Allah menciptakan kita, namanya naluri na'u ya, atau naluri seksual. Disitulah cinta kemudian muncul. Tapi karena Allah memberikan naluri ini, Allah menyertakan dengan aturan gitu. Nah, jadi sekarang gini, karena cinta itu adalah naluri, jatuh cinta itu nggak masalah. Benar, jatuh Yang cinta nggak masalah adalah ketika kita melampiaskan atau mengekspresikan cinta itu dengan cara yang salah. Benar. Gitu. Dan kembali bahwa ketika kita mengekspresikannya dengan aturan yang tidak sesuai dengan aturan Allah, maksud saya, maka akan membawa keburukan. Dan yang seperti contoh yang kita lagi bahas ini, keburukannya yang paling parah bahkan adalah sampai membuat seseorang gila seperti itu dalam tanda kutip gitu ya. Dia waras tapi sebenarnya melakukan hal yang sangat gila. Iya. Jadi jelas ya, seperti yang Allah katakan dalam Al-Quran, wala taqrabuz zina innal fahisha wasa'a sabila, bahwa janganlah mendekati zina karena itu merupakan jalan yang buruk. Dan jalan yang buruk ini ya seperti yang kita bahas ini ya. Ini benar-benar buruk gitu ya, ini seburuk-buruknya jalan gitu. Benar-benar buruk. Kita berharap bahwa jangan ada sampai sobat muslimah yang kemudian maaf ya, jangan sampai melakukan hal yang sama atau yang lebih gila lagi daripada itu. Semoga kita dijauhkan gitu ya dari cinta-cinta yang tidak sehat, cinta yang salah gitu ya. Nah dok, saya pengen dokter memberikan pesan nih kepada sobat muslimah sebagai seorang dokter gitu ya, bagaimana sih agar menjaga diri dan juga orang sekitarnya agar walaupun misalnya mencintai tapi dalam batas yang kalau kita sebut sehat lah gitu ya. Mungkin bisa disampaikan pesannya kepada jadi sebagai pencegahan ya, kita mencari tahu informasi supaya kita belajar, intinya belajar. Kita harus banyak cari tahu informasi. Penggunaan sosial media ini sebenarnya bukan hanya untuk menampilkan gaya hidup atau apa, kita harus yang lebih alay-alay gitu benar. Ya, dok, ya. Apalagi anak milenial zaman sekarang itu harus pintar gitu cari informasinya apa, ini penyakitnya apa, ini bahayanya apa, supaya dampak, karena effortnya kan sebenarnya udah ada di media sosial ya teman-teman ya. Jadi lebih bijak lagi menggunakan medsos. Benar, itu benar. Nah, pesan dari Kak Ayu sendiri ya teman-teman, cinta itu harus syar'i dan harus sehat. Syar'inya kenapa? Cinta itu harus sesuai dengan aturan Allah. Allah sudah menurunkan aturan, otomatis pasti aturannya berguna untuk menjaga kita ya. Kemudian dengan aturan Allah juga, insya Allah cinta yang kita peroleh adalah cinta yang benar-benar tulus. Benar. Kemudian yang kedua adalah cinta yang sehat. Artinya apa? Jangan sampai gara-gara cinta melakukan apa saja, termasuk kejadian tadi ya, nauzubillah gitu. Nah, terakhir nih ya, jadi cinta yang sehat itu belum tentu syar'i, tapi kalau cinta yang syar'i insya Allah sudah pasti sehat. Benar. Barakallah dokter. Jazakallah khair kepada dokter Eza yang sudah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya sebagai dokter ya. Semoga nanti kita bisa collab di lain waktu lagi gitu ya sobat muslimah. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat untuk sobat muslimah semua. Mohon maaf kalau ada salah kata yang kami sampaikan. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih sobat muslimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.